وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas terkait dengan yang membatalkan wudu, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan pembuangan, baik depan maupun belakang, itu membatalkan wudu. Kemudian selain itu adalah tidur terlelap. Sudah kita sampaikan, oleh sampai ngorok-ngorok gitu, yang tidak dalam kondisi duduk yang tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah hilang akal, bisa karena gila, karena pingsan, karena mabuk, itu juga membatalkan wudunya. Ketika dia sadar, maka silahkan ambil air wudu kembali. Nah, itu adalah pembatal-pembatal wudu yang mayoritas disepakati oleh para ulama. Kemudian ternyata ada pembatal wudu yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama itu adalah menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, terutama menyentuh kemaluan sendiri. Kalau kemaluan orang lain itu mungkin ya anak bayinya kan gitu, kan masih diceboki dan seterusnya. Nah, menyentuh kemaluan tanpa sekat atau tanpa hijab, tanpa penghalang, itu membatalkan wudu menurut Syafi'i dan Ahmad. Di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali itu membatalkan wudu, sebagaimana hadis Burrah binti Sofwan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Nah, menyentuh itu berarti menggunakan epek-epek tangan bagian dalam, tangan bagian dalam. Jadi ketika bagian luar kesenggol dan seterusnya nggak apa-apa. Nah, termasuk namanya kulit, paha dan seterusnya nggak apa-apa. Nah, nanti. Jadi yang dimaksud adalah menyentuh menggunakan tangan bagian dalam tanpa penghalang. Tidak menggunakan sarung tangan ataupun kain yang lain. Ya. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali membatalkan wudu. Nah, kalau di Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i, makanya biasanya disampaikan kalau mau menyentuh kemaluan maka membatalkan wudu. Kemudian menurut mazhab Abu Hanifah, berarti mazhab Hanafi, salah satu pendapat Imam Malik dan juga merupakan pendapat beberapa sahabat, disebutkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wudu sama sekali. Di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh pendapat ini adalah hadis dari Thariq bin Ali
di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, masih tu zakari awir rojulu yamassu zakarahu fis sholati alaihil wudu qala la innama huwa minka. Aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia harus wudu? Berarti wudu kembali? Qala, jawabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak. Innama huwa minka. Kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Jadi ini kita sampaikan perbedaan pendapat terkait dengan pembatal wudu. Jadi menyentuh kemaluan termasuk ada perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua adalah darah yang mengucur. Darah yang mengucur berarti darah sing mili. Darah yang mengucur itu membatalkan wudu menurut Abu Hanifah. Jadi Imam Hanafi itu berpendapat bahwa darah yang mengucur itu membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asobahu qai'un au ru'afun au qolasun au mad'un falyansarifu falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung mimisan atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan madhi, maka hendaklah ia berwudu lalu meneruskan sisa sholatnya, namun selama itu ia tidak berbicara. Hadis riwayat Ibnu Majah tetapi dianggap dhaif atau lemah oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi menurut mazhab Hanafi, darah yang mengucur itu adalah membatalkan wudu. Kemudian menurut Asy-Syafi'i dan Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, bahwasanya keluarnya darah itu tidak membatalkan wudu. Karena hadis yang menyebutkan tentang hal itu menurutnya tidak kokoh, tadi didhaifkan tadi itu. Ya, hadisnya tadi. Nah, juga karena ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Nah, berbekam itu biasanya kan mengeluarkan darah. Ya. Dan sholat setelah berbekam tanpa berwudu. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ini kami sampaikan supaya nanti panjenengan itu sudah memahami bin orang kontok-kontokan. Jadi nanti, oh batal, lah ada lagi orang batal, ya sudah. Mau pakai yang mana kan begitu nantinya. Karena nggak bisa dipaksakan dan kita tidak bisa menyalahkan yang lain. Apa meneh awake dhewe ilmune sak kuku wirange rene. Itu ya kok nyalahke imam-imam yang luar biasa itu. Itu ya. Jadi ya sudah nek menjenengan batal ya wudu lagi kan begitu. Ya menganggap tidak batal karena ada dalil-dalil memang begitu mengikuti imam mazhab yang lainnya ya sudah begitu aja. Nah, ini penake yang ngaji itu sampai tutup, sampai rampung. Itu begitu. Jadi tidak hanya satu tok yang dikaji atau hanya setengah tok, gitu ya. Nah, setengah tok begitu baru disampaikan satu, kemudian belum tahu yang lain, akhirnya menyalahkan yang lain. Karena memang
seringnya para kiai, para ulama itu, para ustadz biasanya menyampaikan satu dulu supaya kuat memang biasanya. Karena kalau langsung banyak itu bingung masalahnya. Nah tujuannya ya ben ngaji ini suwe. Oh nek wis ngerti siji nanti akan ditambahi lagi. Itu yang lainnya. Cuma kadang baru satu yang diajarkan, nah santri ini terus mulih masalahnya. Nanti ya wis dibungkus, dibuntel bajunya orang mangkat mondok meneh. Akhirnya ngerti nembe siji. Nah mulih nang omah ene wong sing beda langsung disalah-salahke. Nah, ini seringnya seperti itu, seringnya. Nah, ya. Padahal itu baru satu yang diketahui. Ustadznya baru menyampaikan satu, kiai baru menyampaikan satu. So kalau sampaikan langsung banyak itu nanti jadi bingung. Lah ngene oleh ngono ora oleh lah kan bingung jadinya. Si bener sing ndi kan ngono masalahnya. Maka biasanya disampaikan dulu yang kuat satu. Kayak kita ini belajar Quran itu yang sering kita baca, sering kita dengar mayoritas Indonesia itu biasanya riwayat Hafiz an Asim. Nah, melalui jalur atau thariqah Syatibiyah. Nah, itu biasanya begitu yang kita pelajari. Maka ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ma-nya panjang. Tapi nanti ada riwayat yang lain yang ma-nya itu dibaca pendek. Maliki yaumiddin begitu. Nanti ada riwayat yang lain alaihim dibaca alaihimu, itu nanti ada. Ya, menurut ngaji itu sing suwe nanti semakin arif dan semakin bijaksana. Sing penting sing maca ya pernah ngaji. Nah, sing maca ora pernah ngaji ya berarti memang salah. Itu ya harokatnya memang salah kalau itu. Nah, sing pernah ngaji begitu, mulai kapan diimami di masjid kita oleh penghafal Quran gitu. Oh, kok beda? Oh, dia itu berarti membaca menggunakan riwayat yang lain. Karena ada 7, 10, bahkan 14 maupun 20. Wah, jadi beda-beda ngono. Nah, kita sih cocok masih angel masalahnya. Makanya diajarkan satu dulu sampai kuat itu. Baru nanti kuat, bagus bacaannya. Nah, kemudian nanti bisa diajarkan yang lain. Wadduha dibaca wadduha dan seterusnya begitu nanti ada. Itu ya riwayat itu sahih, benar. Lah kok awake dhewe diajari ya urung wong maca wadduha sampai ramah aja belum benar. Itu loh masalahnya. Nanti kalau malah diajari yang lain malah bingung begitu. Dicampur-campur nggak boleh juga kalau dicampur-campur. Itu nggak boleh. Gitu ya. Itu seperti itu. Ya, selanjutnya adalah muntah. Nah, menurut pendapat mazhab Hanafi, muntah yang banyak dan menjijikan itu menyebabkan batalnya wudu. Seperti disebutkan dalam hadis Ma'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa'aftara fatawadda'a falaqitu thawbana fi masjidi Dimashqa fadzakartu dzalika lahu faqala sadaqa ana sababtu lahu wudu'a. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muntah lalu berwudu. Jadi kalau Rasulullah muntah kok wudu lagi berarti kan wudunya itu dianggap batal. Makanya kemudian berwudu. Ia berkata, kemudian aku berjumpa dengan Sauban di Masjid Damaskus. Ya, falaqitu Saubana fi Masjid Dimashq. Jadi bertemu dengan Sauban di Masjid Damaskus. Aku tanyakan kepadanya tentang ini. Ia menjawab, sodaqo, betul. Ya. Ana sababtu lahu wudu'a. Saya yang menuangkan air wudu. Maka menurut mazhab Hanafi, muntah yang banyak dan menjijikan itu apa? Membatalkan wudu. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudu karena tidak ada hadis yang menyebutkannya. Hadis Ma'dan yang tadi saya baca dimaknai istihbab atau
sunnah saja. Nah, jadi ora wajib sunnai wudu meneh. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya, jadi orang yang muntah itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak membatalkan wudu. Cuman segera berkumur-kumur jadi buang. Kenapa? Muntah itu termasuk adalah najis. Karena keluar itu dari dalam perut. Ya. Makanya ini nanti kalau pembahasan tidur di masjid itu ya, ini belum saya perasaan kan belum ya. Jadi kalau tidur di masjid itu sebaiknya menggunakan bantal, ya, atau yang lebih tinggi. Sebab kalau tidak, kalau ngiler, nah, itu nanti keluarnya dari perut. Kalau keluar dari perut itu najis, ya, mengenai apa? Karpet. Itu kalau di mazhab Syafi'i begitu. Tapi nek dhuwur gitu ya, itu yang keluar bukan dari perut, bukan cairan dari perut, tapi cairan dari kepala. Maka itu tidak tidak najis. Itu begitu. Nah, jadi atau ya panjenengan bawa alas sendiri untuk kepala. Jagani ben kalau mamanya najis itu tidak terkena karpetnya. Itu begitu. Jadi bukan melarang tidurnya itu tidak, tapi kami sampaikan itu tadi kalau pas ngilernya itu tadi ya, jagani kalau ngilernya ternyata itu dari perut itu kemudian jadi najis. Nah, kalau karpet ini kan dipakai untuk sholat. Ya nek dengan gelem bersihke. Nanti bersihkan juga kan agak repot. Ya, maka bisa bawa bantal sendiri atau benda yang lebih tinggi. Gitu nggih. Nih. Sekali lagi bahwa muntah ini juga ada perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau menurut mazhab Hanafi itu membatalkan, sementara menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak membatalkan. Kemudian menyentuh lawan jenis atau bersalaman. Menurut mazhab Syafi'i itu batal wudunya. Dengan dalil firman Allah, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, dari aw lamastumun nisaa, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, itu membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Nah, termasuk kalau panjenengan menggunakan wudunya mazhab Syafi'i, sholatnya mazhab Syafi'i, begitu, apalagi semuanya begitu, maka ketika sudah wudu itu juga tidak salaman dengan istri, ciuman yang tidak ada penghalangnya. Karena itu nanti membatalkan wudu. Karena istri itu bukan mahram. Dan yang mahram kan orang itu dinikah. Nah, itu masalahnya. Itu kalau di mazhab Syafi'i itu begitu. Ya. Jadi berwudu atau mau berangkat sholat salaman kalau bojone mamanya. Tanpa ada penghalang tadi ya, kayak kaos tangan atau yang lain. Nah, dengan penganut mazhab Syafi'i, maka wudunya batal. Itu loh. Ini apalagi kalau orang lain, istri orang apalagi. Tambah batal kalau itu. Itu ya. Jadi kalau bersentuhan kulit lawan jenis, berarti laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, menurut mazhab Syafi'i itu batal. Baik tidak ada syahwat, apalagi ada syahwat, itu batal. Lah piye wong Indonesia sing rata-rata mazhab Syafi'i, kemudian kok haji, pakai pakaian ihram di sana unyel-unyelan laki-laki perempuan. Nah, biasanya ya yang bermadzhab Syafi'i mengambil pertama gitu ya, beliau menghukumi darurat.
Ora iso masalah, ora mungkin kok. Wis minggir sih aku ora kelewatan, ora mungkin. Gitu ya. Mesti akan penuh apalagi nih haji. Ya, beliau mengambil darurat tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi beliau darurat kan tubihul mahdurat, membolehkan yang tadinya dilarang. Ya, jenenge darurat. Dan memang darurat tenan ora mungkin. Kon minggir koncone aku ora kelewatan ora iso. Gitu ya. Yes, itu. Kemudian ketika dia bersentuhan mesti repot lagi kalau mengambil air wudhu lagi, ngantri lagi dan seterusnya. Maka pertama mengambil darurat. Yang kedua biasanya intiqalul madhab, berpindah madhab. Itu juga bisa. Jadi aku pindah madhab khusus ketika ihram di sana umpamanya itu. Pakai baju ihram, kemudian tawaf dan macam-macam yang intinya bersentuhan atau balang jumrah kan uyul-uyulan itu laki-laki perempuan. Dia berpindah madhab. Nanti ya. Pindah madhab yang lain. Ya. Contohnya adalah ini. Ya. Menurut ulama yang lainnya selain madhab Syafi'i tadi, jumhurul ulama itu tidak membatalkan. Dengan dalil hadis dari Aisyah, qalat kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijli fa idza qama basattuhuma. Dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku sedang tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakiku berada pada arah kiblatnya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau sentuh kakiku sehingga ku tarik kedua kakiku. Jika beliau bangkit berdiri, kembali kuruskan kaki. Tuh. Dengan dalil ini begitu bahwa Rasulullah menyentuh kakinya Aisyah istrinya. Tapi kan juga tidak disebutkan itu. Apakah ada penghalang apa tidak juga wallahu a'lam gitu ya. Tapi beliau yang mengambil pendapat tidak membatalkan wudu ketika menyentuh ya lawan jenis, yaitu tadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan dalil yang ini. Karena ketika Aisyah tidur, Rasulullah sholat begitu, kemudian Rasulullah menyentuh kakinya Aisyah. Kemudian Aisyah menarik kakinya dan ketika Rasulullah bangun lagi, kakinya diselonjor kayak meneh. Kemana begitu? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang lain, hadis Tirmizi. Wa anha annahu qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudu lagi. Jadi selain mazhab Syafi'i mengambil dalil salah satunya ini. Ya, Rasulullah itu pernah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat tanpa wudu kembali. Berarti tidak membatalkan. Ini kami sampaikan menurut mazhab Syafi'i ya, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Sementara ulama yang lain, mazhab yang lain tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Kemudian selanjutnya tertawa terbahak-bahak. Tiba tertawa terbahak-bahak itu bisa membatalkan wudu. Menurut pendapat mazhab Hanafi, ada hadisnya anna a'mata radda fi bi'rin fadhahika nasun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhahika an yu'idal wudu'a was shalah. Bahwasanya ada seorang buta yang terjatuh ke dalam sumur. Lantas tertawalah orang-orang yang sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh siapa saja yang tertawa agar mengulangi sholat dan wudu.
Nah, dengan dalil ini menurut mazhab Hanafi tertawa terbahak-bahak itu bisa membatalkan wudu. Jadi nanti dengan yang berwudu aja nonton apa lawa. Ya, nah tertawa terbahak lah ini menurut mazhab Hanafi itu batal kayak wudu. Ini panjenengan penganut mazhab Hanafi gitu ya. Oh, guyu sampai terbahak-bahak begitu, terpingkal-pingkal menurut mazhab Hanafi itu dengan dalil ini itu bisa batal wudunya. Itu ya. Jadi menjadi guyu lagi. Oh, guyu tok biasa berarti ora apa-apa kan gitu, orang terbahak-bahak. Nek guyu tok ora apa-apa, sing terbahak-bahak itu berarti kan yo gitu nek apa setawa apalah lepas kayak gitu ya. Gitu. Iya. Nah, menurut jumhurul ulama, mayoritas pendapat para ulama, tertawa terbahak-bahak ya, membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudu. Jadi sholatnya memang batal tapi wudunya tidak batal dengan dalil ad-dhahiku yunqidus sholata. Tertawa itu membatalkan sholat. Wala yunqidul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Jadi jenengan kalau sholat di rumah ojo karo nyetel. Ayo apa? Sing lucu-lucu ki apa biasanya ki? Ya lah apa ora panja apa lah namanya apa begitu ya. Nah, khawatir engko jenengan begitu lagi sholat baca Al-Fatihah terus benar mendengar yang lucu, medu ketawa. Lainnya senyum enggak batal senyum. Ditahan tertawanya, senyum-senyum gitu ya. Itu tidak batal, tapi ya seorang khusyuk masalahnya ya. Makanya sebaiknya ya jangan di dekat TV yang hidup atau radio atau apa yang hidup begitu. Nah, karena kalau nanti tertawa itu bisa membatalkan. Walaupun tidak terbahak-bahak tertawa. Nah, kalau untuk sholat itu tetap batal. Ya. Atau jenengan sholat, jenengan bocah pelayu-pelayu terus tiba, jenengan terus tertawa, lah itu juga batal sholatnya. Kan gitu. Orang mau ngentut terus jenengan terus tertawa itu ya batal. Ya. Maka ditahan. Ya. Tapi kalau ternyata tertawa, ulangi sholat. Bukan diteruskan itu loh, ulangi sholatnya. Tapi tidak perlu apa? Wudu lagi. Menurut jumhurul ulama. Tapi kalau menurut Hanafi tadi, wudunya ya batal, Pak. Wudunya, gitu ya. Ini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi artinya ada yang ngomong berpendapat batal, ada yang berpendapat tidak batal. Lah nanti panjenengan, lah kalau panjenengan tadi, oh saya mazhab Syafi'i ya tadi udah saya sampaikan berarti ikutnya itu. Nanti, oh saya mazhab Hambali berarti ikuti mazhab Hambali silakan, gitu aja, tanpa menyalahkan orang lain. Itu begitu. Ya. Kemudian kapan wajib atau sunnahnya berwudu itu? Ya kapan? Yang pertama adalah berwudu untuk sholat. Untuk sholat, baik sholat fardu maupun sunnah, meskipun sholat jenazah, maka wajib berwudu. Ya wajib berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Kalau punya hadas kecil, tadi sudah kentut, sudah ke belakang begitu, tanpa wudu ya tidak sah sholatnya. Ya. Dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum